Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wa ammal ujbu wal kibru wal fakhru fahuwa da'ul udal. Adapun ujub wal kibru sombong, wal fakhru dan bangga diri, fahuwa maka adapun itu semua adalah ad-da'ul udal, yaitu penyakit kronis, penyakit yang sulit disembuhkan. Wahwa adapun kibr sombong itu adalah nazarul abdi ila nafsihi bi ainil izzi wal isti'zam. Sombong adalah memandangnya hamba kepada dirinya bi ainil izzi wal isti'zam, dengan pandangan mulia dan menganggap besar. Wa nadharuhu ila ghairihi, dan memandangnya hamba tadi kepada orang lain bi ainil dzul, dengan pandangan menghinakan, wal istihqar dan merendahkan. Jadi memandangnya hamba pada dirinya dengan pandangan mulia dan pandangan besar, sementara memandang orang lain dengan pandangan rendah dan hina, itu adalah kesombongan. Wa natijatuhu ala lisan, dan adapun pengaruh kesombongan yang muncul daripada lisan adalah ayakula, seorang tadi yang sombong tadi akan mengatakan ana wa ana, aku dan aku, menurut pendapatku, menurut hematku, menurut aku dan aku. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang sombong. Kama qala iblis al-la'in, sebagaimana yang telah dikatakan oleh iblis yang terlaknat. Iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ya Allah menciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Aku dan aku. Wa thamaratuhu, dan adapun buahnya daripada kesombongan, fil majalis, di majelis-majelis, adalah at-tarafu'u, yaitu meninggikan diri, wa taqaddumu, menonjolkan diri, wa talabut tasaddur, minta dikedepankan, fil mahafil, di tempat-tempat perkumpulan manusia. Wa fil muhawarah, dan adapun buahnya kesombongan di dalam perdebatan adalah al-istinkafu, yaitu tidak mau min ayyuradda kalamuhu alaihi, dia tidak mau ditolak ucapannya. Ketika berdebat, seorang tadi tidak mau ucapannya ditolak. Wal mutakabbiru, adapun orang yang sombong, huwa, dia adalah alladzi, orang yang idza wu'idha, apabila dia diberi nasihat, anifa, dia enggan, wa idza wa'adha, dan apabila dia memberi nasihat, annafa, dia keras. Orang yang sombong adalah orang yang ketika diberi nasihat dia enggan, tidak mau, dan apabila dia menasihati, annafa, dia keras. Wa kullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi subhanah, dan setiap orang yang memandang dirinya itu lebih baik daripada seorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mutakabbirun, maka dia adalah orang yang sombong. Bal yambaghi, akan tapi hendaknya, anta alama, engkau mengetahui,
annal khaira, bahasanya orang yang baik itu adalah man, orang, huwa khairun indallah, itu adalah orang yang baik di sisi Allah, menurut Allah, fid daril akhirah, yaitu di negeri akhirat. Wa dzalika ghaibun, dan hal itu adalah perkara yang gaib, tidak ada yang tahu. Wa huwa mauqufun alal khatimah, dan hal itu tergantung dengan akhir kehidupan manusia. Jadi baik buruknya manusia itu tergantung pada akhir kehidupannya. Wa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika, dan keyakinanmu pada dirimu bahwasanya engkau lebih baik daripada selainmu, itu adalah jahlun mahdun, itu adalah murni kebodohan. Bal, akan tetapi hendaknya yang bagi, hendaknya alla tangzura, hendaknya engkau tidak melihat illa ahadin, kepada seorang pun, illa, kecuali, wataro, kecuali engkau melihat, annahu, bahasanya orang yang engkau lihat tadi itu khairun, lebih baik, minka, daripadamu. Wa annal fadla lahu alaika, dan bahasanya kelebihan itu adalah miliknya, alaika, atas dirimu, wa tazdari nafsaka, dan engkau hinakan dirimu. Jadi senantiasa menganggap orang lain tadi lebih baik daripada diri kita. Fa in ra'aita saghiran, dan jika engkau melihat anak kecil, kulta, maka hendaknya engkau katakan, hadza, adapun anak kecil ini, lam ya'sillaha, dia belum bermaksiat kepada Allah. Wa ana asaituhu, sedangkan aku telah bermaksiat kepada Allah. Fala syakka, maka tidak diragukan, annahu, bahasanya anak kecil tadi itu khairun minni, lebih baik daripada aku. Wa in ra'aita kabiran, dan jika engkau melihat orang tua, kulta, hendaknya engkau katakan, hadza khairun minni, orang tua ini lebih baik daripada aku. Abadallah qabli, dia telah beribadah kepada Allah sebelum aku. Wa in ra'aita aliman, dan jika engkau melihat seorang yang alim, kulta, hendaknya engkau katakan, hadza, orang alim ini adalah qad u'tiya ma lam u'ta, dia telah diberi sesuatu yang aku tidak diberi. Wa balagha ma lam ablugh, dan dia telah sampai kepada sesuatu yang aku belum sampai. Wa alima ma jahiltu, dan dia telah mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Fa kaifa akunu mithlahu, maka bagaimana caranya aku bisa seperti dia. Wa in kana jahilan, dan jika yang engkau lihat tadi adalah orang bodoh, kulta, hendaknya engkau katakan, hadza asallaha ta'ala bijahlin, orang ini bermaksiat kepada Allah dengan kebodohan, wa ana asaitullaha bi'ilmin, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah dengan ilmu. Tentunya siksaanku lebih berat daripada dirinya. Fa hujjatullahi alayya akbaru, maka adapun hujjah Allah, tuntutan Allah alayya, atasku, itu akbaru, lebih besar. Wa ma adri, dan aku tidak tahu, bima yuhtamuli, dengan apa aku diakhiri, wa bima yuhtamulahu, dan aku tidak tahu dengan apa diakhiri baginya. Wa in ra'aita kafiran, dan jika engkau melihat seorang yang kafir, kulta, maka katakanlah, la adri, aku tidak tahu. Asa ayuslima, barangkali dia masuk Islam, wa yukhtam lahu bi khairil amali, dan diakhiri baginya dengan amal yang baik, wa yansalla bi islamihi min dzunubihi, dan dia terlepas dengan sebab keislamannya, min dzunubihi, daripada dosa-dosanya, kama tansallu asy'aratu minal ajin, sebagaimana terlepasnya rambut daripada ajin, yaitu adonan.
Wa ama ana, adapun aku, fa'asa ayyudillani Allahu, barangkali Allah menyesatkanku, fa'akfura, kemudian aku bisa menjadi kafir, fayuhtamali bisu'il amal, sehingga diakhiri bagiku dengan amal yang buruk. Fayakunu huwa ghadan minal muqarrabin, sehingga dia orang kafir tadi besok itu termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, wa akunu ana, dan aku menjadi minal mub'adin, termasuk daripada orang-orang yang dijauhkan. Fala yakhrujul kibru min qalbika, maka tidak akan keluar apa sifat sombong tadi min qalbika daripada hatimu, illa kecuali bi anta'rifa, kecuali dengan engkau mengetahui annal kabiro, bahasanya orang yang besar itu adalah man, orang, huwa yang adapun dia itu kabirun indallah, dia itu adalah orang yang besar di hadapan Allah, di sisi Allah. Wa dzalika mauqufun 'alal khatimah, dan adapun hal itu adalah orang yang besar tadi di sisi Allah itu mauqufun 'alal khatimah, itu tergantung pada akhir kehidupan. Wa huwa mashkukun fih, dan adalah hal itu adalah diragukan padanya. Besarnya seorang di sisi Allah pada akhir kehidupannya itu masih belum jelas, masih diragukan. Fayashghaluka, maka akan menyibukkanmu khaufu su'il khotimah, takut akan akhir yang buruk, an tatakabbara, dari engkau berlaku sombong. Jadi ketakutanmu dari mati dalam keadaan buruk itu akan menyibukkanmu dari engkau berlaku sombong, ma'asyaki, bersama diragukan, fiha, di dalam khotimah, ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqinuka wa imanuka fil hal, dan adapun keyakinanmu dan keimananmu fil hal sekarang, itulah yunaqidu tazwi zakat at-taghyira, yaitu tidak bertentangan dengan memungkinkannya kamu berubah fil istiqbal, pada masa yang akan datang. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu muqallibul qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Yahdi may yasha, dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki, wa yudhillu may yasha, dan Allah menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wal akhbaru fil hasadi war riya wal kibri katsiratun, dan adapun hadis-hadis yang membicarakan tentang hasad, iri dengki, riya dan sombong itu banyak. Wa yakfika minha haditsun wahidun jami'un, dan akan mencukupimu dari itu semua haditsun wahidun jami'un, satu hadis yang mencukupi itu semua, yang mencakup membahas itu semua, hasad, riya dan kibir. Faqad Ibnu Mubarak bi isnadihi, sungguh telah meriwayatkan siapa Ibnu Mubarak bi isnadihi, dengan sanadnya Ibnu Mubarak, an rajulin, daripada seorang, annahu qala, bahasanya seorang tadi berkata, li Muadz bin Jabal, kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Muadz, wahai Muadz, haditsni haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepadaku satu hadis yang engkau pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka laki-laki tadi berkata, fabaka Mu'adzun radhiyallahu anhu hatta dzanantu annahu la yaskut. Laki-laki tadi berkata, kemudian Mu'adz menangis sehingga aku menyangka annahu la yaskut, bahasanya Mu'adz tadi tidak akan berhenti, tidak akan diam dari nangisnya. Tsumma sakata, kemudian Mu'adz tadi berhenti atau diam daripada menangisnya. Tsumma qala, kemudian Mu'adz berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda,
Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni muhadditsuka bihaditsin in anta hafidzahu nafa'aka. Sesungguhnya aku, kata Nabi, inni muhadditsuka, aku akan menceritakan kepadamu bihaditsin dengan satu hadis, in anta hafidzahu, jika engkau menghafalkannya satu hadis tadi, nafa'aka, maka hadis tadi akan memberi manfaat kepadamu. Wa in anta dhayya'tahu, dan jika engkau menyia-nyiakan satu hadis tadi, walam tahfadhu, dan engkau tidak menghafal satu hadis tadi, in qata'at hujjatuka indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah, maka akan terputuslah hujjahmu di sisi Allah pada hari kiamat. Nabi berkata, ya Mu'adz, innallaha khalaqa sab'ata amlakin qabla ayyakhluqas samawati wal arda. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Tsumma khalaqas samawat, kemudian setelah itu Allah menciptakan langit-langit. Setelah Allah menciptakan malaikat tadi, Allah kemudian menciptakan langit-langit. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. Kemudian Allah menjadikan bagi tiap-tiap langit minas sab'i, daripada 7 langit, satu malaikat bawaban 'alaiha, yang menjadi penjaga pintu 'alaiha, atas 7 langit tadi. Jadi setiap satu langit ada malaikat yang menjaga pintunya. Fatas adul hafadzatu, kemudian malaikat hafadzah naik bi amalil abdi, dengan membawa amal hamba, min hini yusbihu ila hini yumsi, dari waktu pagi sampai waktu sore. Lahu, amal tadi memiliki nurun, yaitu cahaya, kanuri syamsi, seperti cahaya matahari. Hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya, sehingga ketika sa'idat, malaikat hafadzah tadi naik, bihi, dengan membawa amal hamba tadi, naik ila sama'id dunya, naik kepada langit dunia, zakkathu wa katsarathu, maka malaikat hafadzah tadi memuji-muji amal hamba tadi dan menganggap banyak amal hamba tadi. Fayaqulul malakul muwakkalu biha lil hafadzah, maka malaikat yang ditugasi biha, dengan menjaga langit dunia, berkata lil hafadzah, kepada malaikat hafadzah, idribu bihadzal amal wajha sahibihi, pukulkanlah amal ini ke wajah pelakunya, pemilik amal tadi. Fa anna sahibul ghibah, maka adapun aku adalah malaikat yang ditugasi menjaga masalah ghibah. Amaroni Rabbi, Tuhanku telah memerintahkan kepadaku, alla ada'a, supaya aku tidak membiarkan amala manigtaban nas yujawizuni ila ghairi, supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang menggibah manusia itu melewati aku kepada selainku. Tuhanku telah memerintahkan kepadaku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang menggibah manusia melewati aku kepada selainku. Qala, kemudian Nabi bersabda, tsumma ta'til hafadzatu, kemudian datang malaikat hafadzah, bi amalin sholihin, dengan membawa amal soleh, min a'malil abdi, daripada amal-amalnya hamba. Fatuzakkihi wa tukatsiruh, kemudian malaikat hafadzah tadi memuji-muji amal tadi, wa tukatsiruh, dan menganggap banyak amal hamba tadi, hatta tablugha bihi ila sama'i tsaniyah, kemudian malaikat hafadzah tadi sampai bihi, dengan membawa amal hamba tadi, ila sama'i tsaniyah, kepada langit kedua. Fayaqulu lahum al malakul muwakkalu bis sama'i tsaniyah, maka kepada fayaqul, kemudian berkata, lahum, kepada malaikat hafadzah, siapa al malakul muwakkalu bis sama'i tsaniyah, malaikat yang ditugasi menjaga langit yang kedua, berkata kepada malaikat hafadzah, qifu, berhenti kalian semuanya,
Wadribu dan pukulkanlah bihadzal amal ini pukulkanlah wajha sahibihi kepada pemilik amal tadi. Wa ana malakul fakhri, aku ini adalah malaikat yang ditugasi masalah bangga diri. Innahu sesungguhnya dia arada bi amalihi, sesungguhnya dia menginginkan dengan amalnya hadza ini arada dunya, kehidupan dunia, arada dunya benda dunia. Dia itu menginginkan dengan amalannya tadi, yang diinginkan adalah arada dunya, benda dunia. Amaroni Rabbi, Tuhanku merintahkan aku alla ada'a supaya aku tidak membiarkan amalahu amalannya hamba tadi yujawizuni melewati aku ila ghairi kepada selainku. Innahu sesungguhnya dia kana yaftakhiru 'alan nasi fi majalisihim, sesungguhnya dia berbangga diri di hadapan manusia pada majelis-majelis mereka. Qala Nabi bersabda wa tas'atul hafadzatu, kemudian naik siapa malaikat hafadzah bi amalil abdi dengan membawa amal hamba yabtahiju nuron yang memancar apa amal tadi nuron akan cahaya min sadaqatin dikarenakan sedekah wasiyamin puasa wasolatin dan solat. Qad a'jabal hafadzata yang mana amal hamba tadi telah membuat kagum para malaikat hafadzah. Fayujawizu nabihi ila sama'i tsalitsah, kemudian para malaikat hafadzah tadi membawa amal hamba tadi melewati ila sama'i tsalitsah kepada langit yang ketiga. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, maka berkata lahum kepada malaikat hafadzah, siapa al malakul muwakkalu biha, malaikat yang ditugasi untuk menjaga langit yang ketiga. Berkata kepada malaikat hafadzah, qifu, berhenti kalian, wadribu bihadzal amal, dan pukulkanlah amal hamba ini. Pukulkanlah amal ini wajah sahibihi kepada wajah pemilik amal ini. Wa ana malakul kibri, dan aku adalah malaikat yang ditugasi masalah sombong. Amaroni Rabbi, Tuhanku telah merintahkan kepadaku alla ata'amalahu, supaya aku tidak membiarkan amalannya yujawizuni melewati aku ila ghairi kepada selainku. Innahu sesungguhnya dia kana yatakabbaru 'alan nas fi majalisihim, sesungguhnya dia itu berlaku sombong di hadapan manusia di majelis-majelis mereka. Qala Nabi bersabda wa tas'adul hafadzatu, dan naiklah malaikat hafadzah bi amalil abdi dengan membawa amal hamba yazhu yang bersinar apa amal hamba tadi kama yazhu al kaukabud durriyu, sebagaimana malaikat yang sebagaimana bintang yang bersinar tadi bersinar. Walahu, dan amal tadi memiliki dawiyun suara min tasbihin daripada tasbih wa sholatin dan sholat wa siyamin puasa wa hajjin haji wa umratin dan umrah hatta yujawizu bihi ila sama'i rabi'ah, sehingga para malaikat hafadzah tadi melewati bihi dengan membawa amal hamba tadi ila sama'i rabi'ah kepada langit yang keempat. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, kemudian berkata lahum kepada malaikat hafadzah, siapa al malakul muwakkalu biha, malaikat yang ditugasi menjaga langit keempat. Mereka mengatakan kepada hafadzah, qifu, berhenti. Wadribu bihadzal amal, pukulkanlah amal ini wajha sahibihi kepada wajah pemilik amal tadi, wa dhahrahu wa batnahu, dan kepada punggungnya dan perutnya. Wa ana sahibul ujbi, aku adalah malaikat yang ditugasi menjaga masalah bangga diri, ujub. Amaroni Rabbi, Tuhanku telah merintahkan kepadaku alla ada'a supaya aku tidak membiarkan amalahu amalannya yujawizuni melewati aku ila ghairi kepada selainku. Innahu sesungguhnya dia kana idza amila amalan, apabila dia mengamalkan amalan adkhalal ujba fih, dia memasukkan rasa ujub fihi pada amal tadi. Nah, ini hadisnya masih panjang, insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya.